Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran sebuah rumah di Desa Sukapuli, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menelan korban jiwa. Seorang bayi yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia karena ikut terbakar. Seorang bayi berusia 4 bulan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah kontrakan Desa Sukapuli, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saat kejadian, Sarika yang merupakan ibu sang bayi panik melihat kobaran api yang membesar sehingga langsung lari tanpa membawa bayinya. Pikir aku mas suara tembakan orang razia gitu, tentunya kabel yang konslet. Ya di atas yang ditunjukin itu nah. Anak kamu posisinya di mana, Bu? Tidur di spring bed sama aku tuh, iya. Tapi aku nggak kepikiran kayak orang buyan itu nah. Langsung keluar, Pak. Yang pokoknya kosong pikirannya. Kini jenazah bayi malang tersebut telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Gudang tempat penyimpanan barang elektronik dan makanan ringan di Kabupaten Tangerang, Banten juga terbakar. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menghanguskan 3 buah mobil box di depan gudang. Api dengan lahap menghanguskan sebuah gudang tempat penyimpanan barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke gudang makanan ringan yang berada di sebelahnya. 3 unit mobil box yang terparkir tepat di depan gedung elektronik juga ikut terbakar. Menurut penuturan saksi mata, terdengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi kejadian. Penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan ya. Sementara kalau berasal dari keterangan saksi, memang gudang ini kondisinya kosong, tidak ada orang karena aktivitas sudah tidak ada lagi. Tapi namun muncul asap atau api ya. Mungkin nanti kita cek dulu hasil penyelidikannya apakah akibat listrik atau yang lain. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jenazah sopir ojek online yang menjadi korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat telah dimakamkan. Keluarga meminta polisi untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada ketiga pelaku. Kasus mutilasi ini berangkat dari rasa sakit hati salah satu pelaku. Iring-iringan motor ojek online mengawal pemulangan jenazah Rido Suhendra dari Rumah Sakit Polri hingga kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Tangis histeris keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah. Kehilangan mendalam dirasakan keluarga dan kerabat, apalagi korban dikenang sebagai pribadi yang baik dan ramah. Jenazah korban langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Buek, Bekasi. Saya terpukul kalau bisa sih yang bunuhnya itu setimpalnya. Ya sehari sih dia nggak banyak, orangnya nggak banyak ngomong, baik dia sama keluarga. Rido Suhendra adalah pengemudi ojek online yang merupakan korban mutilasi. Polisi berhasil menahan ketiga pelaku mutilasi. Kasus mutilasi dilatar belakangi sakit hati antara pelaku berinisial MA dengan korban. Korban diduga pernah mencabuli almarhum istri pelaku. Status tersangka untuk MAP dan FM sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk ER masih dalam pemeriksaan, tapi endingnya nanti akan lakukan penahanan juga. Seperti itu. Terus tambahan barang bukti dan yang penangkapan terakhir dan? Untuk tambahan barang bukti yang terakhir kita dapatkan yaitu alat yang digunakan yaitu 1 buah mobil. Ketiga pelaku membunuh korban di sebuah tempat di penitipan motor di Bekasi. Para pelaku mengajak korban pesta narkoba sebelum memukul dan memutilasi korban. Potongan tubuh korban ditemukan warga di pinggir Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ketiga pelaku pembunuhan sadis di Bekasi kini seluruhnya sudah ditangkap. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama iNews Siang, Kombes Pol Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Zulpan. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Zulpan, dari ketiga pelaku yang sudah ditangkap, apa saja peran masing-masing pelaku tersebut? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan melakukan mutilasi korban, ini dilakukan pada tanggal 26 yang lalu, hari Jumat, tepatnya di Kedung Waringin. Ya, ini tempat pertama kita temukan ya beberapa potongan tubuh korban. Kemudian kita melakukan olah TKP. Kemudian kita melakukan identifikasi terhadap temuan potongan tubuh tersebut sehingga kita menemukan siapa korban itu sampai dengan terungkapnya kasus ini. Adapun yang melatar belakangi daripada perbuatan ketiga tersangka adalah sakit hati. Ada dua orang yang sakit hati dari ketiga tersangka tersebut terhadap korban. Yang pertama adalah tersangka MAP. MAP merasa sakit hati karena menurut pengakuannya pada saat pemeriksaan, korban RS ini pernah melakukan pencabulan terhadap istri tersangka MAP, yang mana istrinya saat ini sudah meninggal. Jadi pada saat yang masih hidup yang lalu. Kemudian yang kedua, terhadap tersangka FM, ini juga merasa sakit hati karena pernah mendapat ucapan-ucapan yang menyakitkan hatinya. Baik. Yang dilakukan oleh korban RS kepada tersangka FM maupun istri daripada tersangka FM. Sehingga atas dasar itulah kedua tersangka ini membuat skenario perencanaan pembunuhan, dan ini melibatkan satu tersangka lain yaitu ER yang sebenarnya tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban. Baik, lantas bagaimana ketiga pelaku ini bisa menjebak korban sendiri, Pak? Ya, ketiga pelaku ini sebenarnya mereka adalah teman baik. Jadi dalam kesehariannya mereka ini selalu bersama-sama. Dan salah satu tempat pertemuan mereka yang sering mereka jadikan katakanlah pos untuk pertemuan itu adalah di TKP pembunuhan pertama, yaitu penitipan motor Mitra di Tambun, Bekasi. Nah, di situ mereka juga merencanakan pertemuan, kemudian tanpa curiga daripada korban, mereka melakukan di situ memakai narkoba. Ya, kemudian setelah memakai narkoba dan pada saat korban ini tertidur, maka kedua tersangka yaitu MAP maupun FM ini langsung melakukan perencanaan yang sudah mereka susun, ya, dibantu dengan ER untuk melakukan pembunuhan dengan peran masing-masing. Oke, Pak Zulpan, selain kasus mutilasi sendiri, ada keterkaitan dengan kasus narkoba. Bagaimana penyelidikannya ke depan, Pak? Ya, tentunya kita dalam hal ini ya lebih mengedepankan kasus pembunuhannya ya, karena ini adalah pidana yang lebih berat, artinya pembunuhan berencana. Karena dalam hal ini walaupun di situ awalnya mereka menggunakan narkoba, tetapi ini adalah sebagai awalan untuk melakukan tindakan pembunuhan berencana. Ya, ini hanya untuk jebakan terhadap korban agar korban terlelap di situ, ya, tidak menyadari akibat pengaruh narkoba itu. Jadi kita lebih fokus kepada penanganan pembunuhan berencana yang memang sudah dipersiapkan ketiga tersangka ini. Baik, berapa ancaman penjara untuk kasus pembunuhan berencana yang menimpa pelaku ini, Pak? Ya, terhadap mereka bertiga ya, penyidik Polres Metro Bekasi telah menetapkan atau mempersangkakan pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Baik, ketiga pelaku akan terancam penjara seumur hidup. Terima kasih Pak Zulpan atas informasinya dan waktunya sudah bergabung di iNews Siang. Beresiko membuat kegaduhan, 3 narapidana dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ketiga narapidana terlibat pengendalian narkoba dari dalam lapas dan dinilai beresiko tinggi.
Pemindahan napi ke lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi di Nusa Kambangan berkaitan dengan dugaan keterlibatan pengendalian jaringan narkoba dari dalam lapas. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat petugas keamanan serta pemberlakuan protokol kesehatan. 3 narapidana dengan inisial FC, KR, dan MAH dinilai rentan mengakibatkan kegaduhan sesama warga binaan lapas. Di Lapas Tanjung Gusta Medan, terdapat 163 terpidana seumur hidup, serta 47 terpidana hukuman mati. Overkapasitas lapas dengan jumlah penghuni hukuman maksimal yang tinggi mengakibatkan risiko keamanan lebih rentan. Ini memang si FC ya itu selalu masih melakukan pengendalian narkoba di lapas Siantar dan selalu berpotensi mengganggu keamanan, sehingga 3 orang terpidana ini memang punya resiko tinggi.